Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua masyarakat Jawa Timur yang kami hormati. Hari ini kita akan mendengarkan berbagai aspirasi dari para anggota Komisi C yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Tentunya terkait dengan kualitas pelayanan pajak yang ada di kantor Samsat bersama Provinsi Jawa Timur. Nah, namun untuk kali ini kita tidak bertanya kepada beliau, tapi kita akan mendengarkan gagasan, pemikiran dan aspirasi dari masyarakat. Kira-kira adakah keluhan-keluhan, inovasi yang diusulkan para anggota Dewan kita yang terhormat terhadap perbaikan pelayanan penarikan pajak di kantor Samsat bersama? Akan kami perkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri kami adalah Bapak Suyarni. Sehat Pak Suyarni? Sehat, alhamdulillah. Ya. Bahagia selalu kita. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, anggota kita yang masih muda, karismatik, Rara Sing Askal. Sehat, Ra? Alhamdulillah. Kita lanjut dengan Gus Alfa. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Sesehat. Auranya sudah semakin menyala. Selanjutnya Gus Fauzan. Gimana Gus? Sama menyala. Baik, terima kasih. Dan terakhir Gus Mamak. Sehat Gus? Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu masyarakat Jawa Timur, kita akan mendengarkan dari para anggota Dewan kita yang terhormat. Kesempatan pertama kami berikan kepada Gus Mamak. Gus, inovasi sudah sering kita diskusikan bahwa kami minta untuk memberikan informasi kalau Pacitan dan sekitarnya kalau belanja kan ke Solo. Nah, masa bayarnya minta ke Solo? Atau ada problem apa di daerah sana kami silakan. Baik, saya ulangi lagi untuk daerah dapil saya itu dari Ngawi, Magetan, Pacitan, Ponorogo dan Trenggalek. Sebagian wilayah itu masih belum blank spot. Artinya kalau mengandalkan teknologi pelayanan yang basisnya internet, maka masih banyak masalah. Nah, dari wilayah ini saya mengusulkan kira-kira bagaimana kerjasama Bapenda ini dengan misalnya bumdesnya bisa atau mungkin dengan OKP ormas keagamaan itu malah sampai ke tingkat kelurahan ada terbentuk bisa dijajaki. Contohnya apa ya terima dari begitu kan? Mungkin enggak itu di proses. Karena kalau untuk skala tertentu misalnya desa itu meskipun dia juga di blank spot tapi bisa dia mengadakan WP, enggak tahu gimana itu caranya, ada yang pola-pola seperti itu. Nah, ini untuk mengatasi hal yang sifatnya tadi kesulitan untuk online. Nah, lalu jenis lagi pelayanan kalau misalnya yang menjaga internet tetapi bumdes juga dari pengetahuannya aparatnya bumdes itu petugasnya bumdes kadang-kadang belum tahu bahwa kalau bayar pajak itu bisa di-print dengan pakai kertas ini APS yang biasa ini. Maka saat belangko dia yang konvensional dari Samsat itu habis, nggak bisa melayani. Ini salah satu sebenarnya sederhana tetapi jadi tantangan juga untuk kita pahamkan bahwa kertas yang biasa ini bisa atau tidak untuk menjadi alat atau bukti bayar yang sah menurut hukum untuk bilang sewaktu-waktu ada rahasia. Itu apa kasarannya. Di tantangannya di Pacitan itu terkait dengan layanan 5 tahunan. Saya ceritain tadi ada cerita soal objek pajak yang pajak kendaraan bermotor dan yang berhubungan dengan motor khusus BPNKB itu. Di daerah perbatasan Pacitan saya tadi cerita soal Solo, Banten, Solo dan sebagainya. Ya kalau pas ke Solo bisa aja bayar pajak, tidak ada bisa. Tapi yang jadi masalah 5 tahunan itu kadang-kadang beberapa kabupaten itu masih agak kurang baik pelayanannya, lambat, macam-macam alasan lah, kurang ini, kurang itu. Itu yang terkait dengan aparat lain atau instansi lain juga bukan otoritasnya Bapenda, tapi ini sangat mengganggu karena pada akhirnya orang Pacitan banyak
juga beli motor bekas dari Pulau aja deh, dari Jawa Tengah aja karena gampang misalnya. Nah ini salah satu tantangan kalau kita kalau kita nggak perhatikan. Catatan saya sekali lagi ini soal di 5 tahunan. Secara umum di dapil saya ini masih kurang cepat juga sekaligus tantangan bersama sebenarnya. Kalau sekarang pajak tahunan itu kan mudah sekali. Gimana yang 5 tahunan itu bisa jadi mudah? Birokrasi dan alur pelayanan maupun persyaratannya. Masa harus terus gesek secara konvensional digotong ke kantor induk Samsat itu? Masih itu terus kan? Kalau itu terus itu salah satu anak muda yang misalnya mungkin malas dan sebagainya. Itu kita perlu kita pikirkan bersama, kita pecahkan secara bersama. Bahkan kendaraan yang dari luar daerah pun mungkin yang kendaraan dari Jatim yang ada di Jawa Tengah kan ada di Jawa Tengah dari luar pulau provinsi lain. Kita pikirkan juga mana itu biar mudah 5 tahunannya. Kalau harus dibawa ke sini lagi ke Surabaya atau ke wilayah di Jatim, waduh ini jadi masalah. Saya kira diskusinya bagaimana memperbaiki dan memperbuka yang sudah ada. Ya, ada perlu pemetaan ya di beberapa kawasan tadi yang masih terpencil belum disentuh teknologi, bisa menggunakan BUMDes, Ormas, ya, Fatayat, Muslimat, Aisyah dan lain sebagainya. Sama perlu ada terobosan lagi untuk yang 5 tahun tadi supaya tidak sulit dan bisa ada terobosan yang lebih cepat. Yang 5 tahunan itu baru berdasarkan kebutuhan wilayah, tapi belum bisa ya, belum bisa online, ya, tapi harus ke wilayah aslinya ya. Harus datang ke kantor Samsat yang perlu. Ya, kira-kira bisa ya. Setelah digesek, difoto, kirim ya, gitu. Atau di mana aja misalnya, Oke. kantor mana aja, misalnya Jatim, negara Jatim, ya itu, tapi masih harus surat pengantar yang macam-macam agak sulit. Online kali ya. Baik, ini saya pikir masukan penting Pak Yati untuk perbaikan kualitas layanan ke depan. Terima kasih Pak Suyati. Selanjutnya kepada Pak Nasib, dengan juga saya pikir punya pengalaman menarik selain dari yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Mamat ya untuk di wilayah Madura. Memang utara ini kebetulan secara geografis masih relatif terbelakang ya dan tengah. Tadi disampaikan jangkauannya perlu diperkuat menurut Gus Mamat. Kalau menurut panjenengan apa inovasi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Bahwa untuk memaksimalkan pembayaran dari banyak hal yang dilakukan terkait pembayarannya mulai harus bayar itu benar. Kemudian yang terpenting juga sebenarnya adalah tadi disampaikan di Madura itu kesadaran wajib pajak bagi saya pajak yang terbilang rendah. Ya bukan berarti bahwa masyarakat Madura itu ada di Yang benar. Di kepulauan malah kendaraan baru dibeli, platnya sudah nggak ada sampai akhir hayat Pak. Iya, betul. Tidak ya itu makanya. Jadi persoalan yang paling dasar memang kesadaran budaya pajak ini yang bisa dilakukan secara wajib. Dan karena Madura itu secara betul tidak terlalu sulit, juga bagaimana pendekatan sesuatu yang mungkin bisa dilakukan pada berbagai tokoh-tokoh yang menjadi sosok-sosok, kemudian mengaktifkan kemudian itu juga bagian dari melakukan apa yang diusahakan agar masyarakat ini memiliki kesadaran untuk membayar. Yang pasti bahwa Madura itu kalau tidak berhadapan dengan Palestina itu orang Madura itu takut banget. Jadi saya kira Apa Mas? Punishment itu dari pemerintah atau dari lembaga penegak hukum? ya, Disurati gitu pengaruh sekali ya? ya Kalau tidak ada pajak. berarti itu kayak gitu biasanya langsung mereka itu apa ya merasa kayaknya mau dijerat oleh hukum gitu ya. Jadi ya karakter Madura yang kayak gitu itu sebenarnya juga bisa menjadi sebuah peluang bagi kita untuk mendorong juga
ada BUMDes ya atau kontren, itu koneksinya disambungkan dengan swalayan setempat. Apa perlu kemudian kiai forum-forum pengajian yasinan memberikan instruksi tretan-tretan jangan lupa bayar PKB gitu. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan melakukan pendekatan pada masyarakat itu ya melalui tokoh-tokoh Informaliter itu ya. Iya, mulai dari itu saya kira itu tadi karena masyarakat itu kalau berbicara mereka masyarakat kultural yang tunduk patuh pada kiai dan sebagainya. Kalau beliau-beliau ini juga ikut memberikan sosialisasi, memberikan penyadaran masyarakat, saya juga akan Meningkatkan daya dorong masyarakat. Oke, terima kasih Kang Yasin. Sebelum ke Gus Fauzan, kami persilahkan Gus Alfa. Kira-kira ada gagasan-gagasan agar pajak ini bisa efektif. Kami silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya akan berbicara dari sudut pandang kondisi tadi dengan jalan di wilayah Malang. Secara kondisi geografis ada penghitungan dan sama-sama dan sekarang yang ada kalau saya itu ada sama. Nah, yang ingin saya sampaikan, mungkin ini saya sedikit old school. Old school itu artinya ada beberapa hal yang tiba-tiba saya ingat di masa kecil. Dulu itu ada mobil di pemerintah di masuk Pantura. Itu mungkin program KD keluarga ini terus masih terjadi. Ini masyarakatnya ini masuk. Nah ini kan di hari ketiga atau era sekarang. Oke. Jadi ini sasaran saya desa. Yang sekarang programnya susah. Kaitannya itu apa? Edukasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang di kekinian. Kalau bicara kekinian, kita cuma sampai betul teknologi informasi. Artinya, mindset yang tertanam di masyarakat sekarang itu walaupun IT sudah berkembang, internet luar biasa informasinya, tetap masyarakat itu kadang itu merasa membayar pajak ini prosesnya masih susah. Susah teknisnya atau kemampuan ekonomi? Kita ngomong teknis dulu. Oh teknis, oke. Karena mindset mereka itu bahwasannya memang kalau tadi misalnya dari pasti nanti ribet, membuang waktu. Nah, ini harus juga dipikir melalui edukasi oleh sosial. Bikin konten, bikin para ASN dari dari kan mas-mas bapaknya kali-kali. Terus kasih contoh ini caranya begini sehingga orang ini datang itu dengan senang. Bagus, berarti sosialisasi langsung ya. Seperti dulu BKKBN menggelar layar tancap sosialisasi. Nah sekarang bisa dikombin dengan pendekatan teknologi sekarang ya. Sehingga event anak muda sosialisasi pajak, event seni budaya sosialisasi pajak itu ya. Semacam itu ya. Lalu yang terakhir, yang paling penting memang kita harus hubungan. Saya rasa seluruh identitas Jawa Timur dituntut kreativitas, membuat proposal bukan untuk supaya target-target mereka terpenuhi. Nah, kalau di dapil saya khusus saya berpikir sebenarnya di mana ada tempat rumah di situ ada perputaran uang. Ya, di balai desa, di pasar, dan bahkan ada event-event daerah di tingkat pedesaan yang kita lakukan itu mungkin 2 minggu sekali ada pasar malam. Nah, event-event tersebut yang sudah pada contoh kadang saya hadir
kan sayang sekali. Gitu. Sebenarnya tinggal titip saja ya, yang buka stand di sini dan menyampaikan. Oke. Kira-kira itu sedikit gambaran sekilas dari kondisi di wilayah Malang. Ya, terima kasih Bu. Saya pikir satu nada dengan disampaikan Rana tadi mungkin akan beda daya tekannya di masyarakat jika meminta menagih pajak itu dari pemerintah didampingi dengan informasi setempat ya ataupun tokoh masyarakat. Kalau penjaringan tadi mungkin di Batu, Malang Selatan masih perlu itu ya. Oke, barangkali masih ada yang disampaikan. Saya cuma ada sedikit tambahan. Oke. Saya lebih konkret lagi. Kan kerjasama dengan yang dalam jumlah tertentu ya. Daripada tidak ada pajak yang masuk, lebih baik Berkorban sedikit, hasilnya banyak. Menarik itu jauh lebih konkret. Iya. Oke, terima kasih Gus Alfa. Selanjutnya kepada Gus Fauzan. Saya yakin di kawasan Bojonegoro dan sekitarnya punya fenomena tersendiri. Ya, silakan dijelaskan seperti apa. Terima kasih. Saya rasa tadi sudah banyak eksplor, tapi saya untuk tahu obatnya apa kita harus bersama-sama dalam konteks urusan mempermudah kewajiban bayar pajak. Saya ingin dorong Jawa Timur agar inovasinya tidak berhenti, maka kajiannya juga terasa berhasil. Cari tahu di Jawa Timur apa saja yang paling banyak skill ada pada pajak. Nah, salah satu yang menurut saya juga pasti ada adalah di sebagian kecil memori atau kesadaran wajib pajak kita sebetulnya bukan karena tidak mau bayar pajak atau tidak punya uang untuk membayar pajak, bukan, tetapi keteledoran adanya aktivitas dari wajib pajak sehingga ketika masanya harus sudah bayar pajak, seorang wajib pajak harusnya sudah bayar pajak. Nah, terhadap penyakit yang seperti itu katakanlah dua saja auto sistem wajib pajak yang kategorinya seperti bahagia seperti saya seperti ramah misalnya yang karena tanggung jawab dari status sosial dan status ekonomi ya, dia menjadi bukan karena tidak mau bayar pajak tapi lupa saja sebetulnya sehingga tiba masanya dia belum bayar, kemudian semakin teledurannya semakin terbengkalai akhirnya kemudian sampai kemudian dan seterusnya. Ini kan berimplikasi pada ketelambatan memasukkan kita nah, untuk sistem itu menurut saya salah satu keunggulannya adalah melatih secara otomatis juga pada pajak untuk pendanaan aset atau properti pribadinya. Dan kita tahu bahwa akalator jual misalnya ya. Ini kan kalau untuk sistem itu kan saya bayangkan seorang wajib pajak dia mengisi formulir atau formulir manual tentang bersambung atau bersedia nanti rekening apa atau aplikasi mana apa disetorkan yang satunya aman gitu ya, kita samakan sehingga kita masalah langsung di situ kemudian diisi kesanggupan apa setahun sekali bahkan 5 tahun sekali pun Karena tidak merugikan apapun ya. tidak merugikan apa Soalnya yang bisa ada potensi keledaran. Bahasa Bojonegoro kan. Ya, dengan auto debit ada kepastian. ada kepastian. Ini ide Itu lapor pajak ini, lapor pajak ini, lapor jual ini kan mungkin saya sudah telah diisi
Lalu kemudian ternyata kendaraan saya itu bukan saya jual, kan otomatis saya harus lapor jual itu. Yang selama ini yang saya tahu lapor jual juga jalan dan karena urusan ribet yang sudah mereka jumpai pada saat bayar pajak. Padahal kita juga ada potensi ada PKB misalnya, ya, pertama dan seterusnya. Ini saya kira saya barusan tidak terlalu jadi kaitannya hanya soal membantu pemerintahan secara pasti mampu jadi dan punya status sosial atau pekerjaan formal ya. Oke. Termasuk misalnya kepemilikan kendaraan bermotor. Kalau dulu misalnya elektronik itu kan pajaknya juga setiap tahun sekali. Saya masih itu dari kantor dulu kalau masalah tidak menjawab kan elektronik itu sembunyi kan bisa dan seterusnya. Nah sekarang sudah nggak setiap tahun mengulangi sekali beli ya sudah langsung kendaraan mewah barangkali karena kereta itu tidak mampu berlaku saja misalnya langsung 2 tahun atau ditawari ini sebenarnya ditawari saja dari formulir kalau orang isi kesanggupan formulir itu saya kira ya dia otomatis sudah nanti kalau itu bisa dilakukan saya nggak pasti saya mau karena pasti pertama kali isi formulir karena ya kadang-kadang malu sering kalau pura-pura kemudian memberi contoh tepat bayar pajak tapi pasti tidak. Saya kira itu Menarik Mas Fauzan, dan sependek saya tahu belum dengar itu. Memang belum ada ya auto debit bayar PKB. Belum ada ya. Ya saya pikir ya ini juga sekaligus mereminder orang ya. Iya betul. Ya, dan mungkin lebih ramah karena melalui penawaran terlebih dahulu. Ya, jadi kalau auto debitnya bank kan agak ini ya, agak terpaksa. Tapi kalau ini bisa dilakukan dengan penawaran-penawaran dengan sebuah dorongan bahwa ini pahlawan pembangunan kan begitu. Ya, saya pikir pihak swasta atau private tidak akan keberatan karena pemerintah bisa main di insentif-insentif. Iya ini ya, perizinan bisnis dan lain sebagainya bagi para pelaku bisnis yang berkenan untuk auto debit. Baik Bapak Ibu, masyarakat Jawa Timur sudah disampaikan banyak hal dan gagasan-gagasan yang bahkan menurut saya tidak terpikirkan karena beliau-beliau ini setiap hari di lapangan dan merasakan langsung bagaimana keluhan masyarakat. Baik sebelum kita tutup, Bapak dan Bapak-Bapak ini berkenan untuk menyampaikan yel-yel UPT PPD Kediri. Jadi kalau saya bilang UPT PPD Kediri, panjenengan semua bilang Kediri kok dilawan, gitu ya. Pakai D kan? Oh iya pakai D ya. Menghadap ke kamera ya. Pakai B. 1, 2, 3. UPT PPD Kediri, Kediri kok dilawan. Tepuk tangan untuk kita. Demikian tadi kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren-keren ini usulannya. Bagus. Satu, dua, tiga. UPT PPD Kediri, Kediri kok dilawan. Tepuk tangan untuk kita. Demikian tadi kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren-keren ini Pak usulannya. Bagus.